Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ibu Fahma, yang kami hormati para Kepala Kasubdit lingkup Direktorat APK, yang kami hormati Bapak Ibu pejabat pengawas, hadirin Bapak Ibu sahabat Dit APK yang selalu kami banggakan dan kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa ya, atas segala nikmat dan rahmat-Nya ya, sehingga kita pada pagi hari ini ya dapat kembali bergabung dan bersama-sama kita mengikuti inspirasi ya Direktorat APK. Dan tak lupa juga kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan mungkin yang sedang sakit ya, semoga segera diangkat penyakitnya, dan mungkin apabila ada yang hal-hal permasalahan semoga dapat segera diselesaikan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, inspirasi minggu ini ya masih dengan tema yang sama, yaitu untuk pemantapan persiapan penilaian ZI ya. Kalau pada kesempatan yang lalu ya kita sudah dimantapkan lagi ya terkait pengungkit 1 yaitu manajemen perubahan, kemudian dari subdit PLKPP ya, kemudian dilanjutkan pemantapan kedua yaitu terkait penataan tata laksana dari subdit SA, dan pada kesempatan hari ini kita akan dimantapkan lagi gitu ya terkait pengungkit 3 yaitu penataan sistem manajemen SDM ya. Berbicara mengenai pengungkit 3 ini, koordinatornya ada di subdit SAP ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian pada kesempatan hari ini ya yang akan kita akan telah hadir ya bersama kita gitu ya, kita akan memperoleh pemantapan ya gitu kan, akan dimantapkan oleh Pak Solihin. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Solihin. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti dengan timnya ya Pak Solihin atau? Iya, ya nanti kita mungkin ini ya ngobrol-ngobrol juga ya Mas Lutfi terkait dengan pengungkit 3, nanti mungkin dibantu dengan tim dari subdit SAP juga. Oke, baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan dengarkan kenapa sih gitu ya, kenapa sih kita sistem manajemen SDM harus ditata gitu ya, kenapa sih dan apa sih yang sudah dilakukan Direktorat APK gitu ya untuk menata sistem manajemen SDM itu gitu ya. Dan tentunya nanti ada simulasi kuis ya Pak Solihin, kita belajar apa namanya, ada pertanyaan begitu ya di setelah materi ya Pak Solihin. Iya, karena ini iya, karena ini terkait manajemen SDM gitu ya. Semoga ini kan tentunya hal-hal yang hampir semua pegawai akan bersinggungan ya Pak Solihin. Semoga nanti akan rame nih kuisnya gitu kan, akan jadi rebutan gitu ya. Semoga gitu ya. Karena memang kalau terkait SDM ini kan semua pegawai akan bersinggungan gitu ya Pak Solihin ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tanpa panjang lebar lagi, kami serahkan waktu ya pemaparan dan nanti termasuk juga penyampaian kuisnya kepada Pak Solihin dan tim. Kami persilahkan Pak Solihin. Baik, terima kasih Mas Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Subdirektorat lingkup Direktorat APK, yang kami hormati juga para pejabat pengawas dan juga rekan-rekan sekalian warga APK yang berbahagia.
Alhamdulillah kita bertemu kembali ya dalam rangka inspirasi ya pada pagi hari ini, yang nantinya kita akan membahas tentang pengungkit 3 ya, yaitu penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Mungkin Mas Lutfi izin share screen, atau saya ya share screen. Saya juga bisa Pak, mau di... Saya aja nggak apa-apa deh. Oke. Baik Bapak Ibu, ya sebagaimana kita ketahui, untuk pengungkit 3 ini adalah penataan sistem manajemen SDM ya. Sebagai update ya mungkin ya, di SDM yang ada di Direktorat APK, kalau tidak salah jumlahnya 127 ya semuanya ya, termasuk pejabat eselon 2, eselon 3, eselon 4, fungsional, dan juga pegawai pelaksana ya, termasuk yang pegawai tugas belajar ya. Nah, untuk terkait dengan sistem manajemen SDM ini yang dalam rangka pembangunan zona integritas ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan ketaatan ya terhadap pengelolaan sumber daya manusia, kemudian juga transparansi dan akuntabilitas ya pengelolaan SDM, kemudian diharapkan juga akan meningkatkan kedisiplinan pegawai ya, dan juga meningkatkan efektivitas manajemen, dan juga akan diharapkan meningkatkan profesionalisme dari SDM tersebut. Nah, kemudian di sini ada indikator-indikator penting ya yang ada ya di pengungkit 3 ini ya. Yang pertama terkait dengan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan ya. Dan di sini sudah kita laksanakan ya. Antara lain adalah penyusunan ABK ya, atau analisis beban kerja. Ini juga sudah ada ini ya, PMK OTK baru ya, PMK 118 kalau tidak salah, terkait dengan organisasi dan tata kelola di tata kerja ya di lingkungan Kementerian Keuangan ya. Di sini juga disebutkan untuk tugas dan fungsi juga ya yang ada di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Nah, ini juga nantinya akan memerlukan ya adanya update terkait dengan analisis jabatan, uraian jabatan, maupun nanti sampai kepada SOP ya. Nah, di sini terkait dengan ABK ini penting ya Bapak Ibu sekalian, karena di sini nanti akan menentukan berapa formasi pegawai yang dibutuhkan di dalam unit kerja tersebut. Kemudian indikator yang kedua adalah terkait dengan pola mutasi internal, yaitu menetapkan dan menerapkan serta melakukan kebijakan ya pola mutasi internal secara berkala. Nah, yang indikator ketiga adalah terkait dengan pengembangan kompetensi pegawai. Pengembangan pegawai ini sangat dibutuhkan ya dalam rangka untuk meningkatkan tadi ya profesionalisme pegawai, kemudian meningkatkan kinerja juga gitu ya. Nah, di sini kita sudah memiliki kemudahan ya untuk mengakses terkait dengan pengembangan pegawai. Salah satunya adalah terkait dengan diklat ya Bapak Ibu ya. Di diklat ini sudah banyak sekali kemudahan ya. Salah satunya yang ada di webnya apa, saya lupa namanya ya. Aplikasi ini ya, training ya, Kemenq Learning Center ya, yang sudah tersedia di website gitu ya. Dan di situ sudah banyak sekali program-program diklat yang bisa kita ambil ya, guna meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan profesionalisme kita.
Kemudian di sini juga ada informasi ya terkait dengan beasiswa dan sebagaimana kita telah ketahui ya, beasiswa yang disediakan, yang ditawarkan di lingkungan Kementerian Keuangan itu sudah sangat bagus ya, dari LPDP, kemudian dari internal Kementerian Keuangan juga ada, kemudian dari beasiswa yang ditawarkan dari pemerintah luar negeri ya, seperti dari Australia maupun dari yang lainnya. Nah, selanjutnya ketiga terkait dengan perencanaan kinerja individu ya. Di sini kita juga sudah menggunakan aplikasi e-performance ya, performance yang telah kita akses, dan itu untuk melakukan penilaian kinerja ya secara periodik, yaitu secara bulanan. Kemudian kita juga sudah membuat laporan capaian kinerja yang e-performance itu secara triwulanan ya. Kemudian untuk di internal Direktorat APK juga sudah ada laporan capaian kinerja bulanan ya, meskipun ini masih berbentuk Excel ya. Kemarin sudah disampaikan juga oleh Pak Sarifudin ya. Mungkin nanti saya sekilas akan melihatkan seperti apa aplikasi LCK individu bulanan ini, karena saya pantau ini masih ada yang belum terupdate ya, mungkin, dan teman-teman baru juga belum mengetahui adanya aplikasi LCK bulanan ini ya. Nah, selanjutnya terkait dengan penegakan aturan disiplin ya atau kode etik dari pegawai ya. Dan selanjutnya terkait dengan sistem informasi kepegawaian. Nah, di sini juga Bapak Ibu sekalian juga sudah mengetahui dan merasakan ya manfaatnya adanya sistem informasi kepegawaian yang mulai dari aplikasi PBN Open yang telah dikembangkan oleh DCPB, kemudian ada aplikasi Haris, ada aplikasi Silap juga, dan juga DCPB, dan juga mungkin terkait dengan My SAPK ya, yang harus kita update ya data-datanya, kalau tidak salah paling lambat tanggal 1 November ya Mas Lutfi ya, kalau tidak salah, karena sebelumnya di infonya itu 15 Oktober ya, terus kemudian ada pemunduran jadwal ya menjadi 1 November ya. Nah, ini bagi Bapak Ibu sekalian yang belum melengkapi data-data atau dokumen terkait dengan dokumen kepegawaian di My SAPK, mohon agar segera menyelesaikannya ya, mumpung masih ada waktu untuk kita menyelesaikannya. Mungkin itu Mas Lutfi untuk sekilas terkait dengan penataan sistem manajemen SDM. Mungkin selanjutnya kita akan bisa kuis gitu ya Mas Lutfi ya, atau silakan, kita Pak. ada sesi tanya jawab gitu ya. Iya Mas. Ya, cuma kalau ini sesinya saya yang bertanya ya ke Bapak Ibu sekalian ya. Oke, mungkin tadi ya terkait dengan penataan sistem manajemen SDM, ada beberapa yang mungkin sudah saya jelaskan sepintas ya. Mungkin pertanyaannya terkait dengan penataan SDM ini, mengapa pengukit ini menjadi hal yang penting ya di dalam pembangunan zona integritas menuju WBK ya. Mungkin dikaitkan dengan 3 tujuan utama dari pembangunan ZTI ini apa saja gitu ya. Monggo silakan. Silakan Bapak Ibu, nanti bisa raise hand-nya. Iya, ini ada Mbak Sarifah. Oh ya, silakan Mbak Sarifah. Silakan Mbak Sarifah, bisa open mic dan open cam. Ya, baik. Pak Solihin, izin menjawab ya terkait dengan kenapa menjadi penting ya manajemen SDM ini, karena memang
SDM ini kan kalau kita lihat sebagai pelaku ya, pelaku perubahan, jadi sangat mendasar untuk ditingkatkan ya pengelolaan SDM-nya, ya, terutama terkait dengan dalam rangka anti korupsi gitu ya, ketika SDM dikelola dengan baik ya, diharapkan nanti ada ketaatan ya, ketaatan terhadap pengelolaan SDM itu sendiri gitu ya, sehingga menjadi ada peningkatan juga terkait disiplin SDM, kemudian ada peningkatan apa ya, transparansi dan akuntabilitas gitu ya, kemudian ada juga terkait dengan peningkatan efektivitas manajemen SDM gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian nanti kinerja dari SDM ini menjadi meningkat gitu ya, dan tentu juga layanan yang dihasilkan dari masing-masing SDM ini bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu jawabannya Pak Solihin. Terima kasih. Baik, ya, terima kasih Pak. Ya. Mungkin ada yang lain yang ingin berpendapat, silakan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ada hadiahnya nggak ini Mas? Ayo. Nah ini ada Ibu Minerva ini, ya. Silakan Ibu Minerva. Mas Solihin, Mas Lutfi. Ya, kalau dari saya terkait dengan penataan sistem manajemen SDM ini, dilihat dari pertama ya. Silakan. Iya Bu, makasih. Lihat dari rencana kebutuhannya ya, dari rencana kebutuhan itu kan kita juga jadi tahu kebutuhan kebutuhan yang ada di lingkup Direktorat APK itu, kebutuhan SDM-nya itu kompetensinya seperti apa gitu, misalnya itu dilihat ya, pertama dari itu. Terus dengan selain itu juga di satu sisi adalah pola mutasi internal, jadi kita bisa meningkatkan itu kompetensi internal kita sendiri. Misalnya kita dipindah pola mutasi internal, kita bisa dipindah dengan cara tahu di subdit selain subdit kita jadi tahu subdit lain itu pekerjaan seperti apa. Dari sisi kinerjanya dengan meningkatkan kompetensi seperti tadi melalui diklat atau adanya PKS di lingkup Direktorat APK itu, kita jadi meningkatkan kinerja kita sendiri terhadap pekerjaan apa yang menjadi tugas kita. Dan dengan adanya kompetensi yang kita punya, otomatis layanan yang diberikan oleh kita sebagai SDM di lingkup Direktorat APK insya Allah bisa memberikan layanan terbaik untuk stakeholder KL. Gitu aja Mas Lutfi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Minerva, luar biasa jawabannya, sangat komprehensif ya. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin saya share lagi ya. Nah, di sini terkait dengan penataan sistem manajemen SDM, ya seperti yang tadi Bu Minerva sampaikan ya. Jadi pertama kita mulai dari penyusunan APK yang nantinya akan mendapatkan formasi ini ya, formasi jabatan berapa pegawai yang kita butuhkan untuk penyelesaian pekerjaan kita gitu ya. Itu yang pertama, kita melakukan penyusunan APK tersebut. Nah, kemudian setelah kita memperoleh informasi bahwa kita membutuhkan sekian orang, nah nanti selanjutnya terkait dengan penempatan pegawai, the right man on the right place gitu ya. Jadi kita harus menentukan siapa-siapa yang cocok ditempatkan di tempat tersebut. Nah, setelah adanya tadi ya dari APK, diharapkan bahwa beban kerja yang nantinya akan dipikul oleh masing-masing pegawai itu tidak terlalu berat gitu ya, sehingga nanti makanya kita butuhkan tadi adanya APK, kemudian terkait dengan penempatan juga sudah tepat gitu ya, sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemudian selanjutnya adalah adanya program untuk pengembangan pegawai. Jadi meskipun pegawai tersebut mempunyai kemampuan yang bagus gitu ya, tetapi kan kita juga
masih terus membutuhkan peningkatan dari kompetensi pegawai tersebut. Oleh karena itu di sini adalah kita sediakan adanya media-media yang nantinya akan membantu untuk peningkatan kompetensi pegawai tersebut gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan tadi ya pegawai tersebut, kompetensi tersebut nanti ada alat ukurnya ya, diukur dengan adanya kinerja individu, bagaimana kinerja pegawai tersebut ya, apakah sudah bagus atau perlu ditingkatkan. Kemudian selanjutnya juga dikaitkan dengan aturan disiplin gitu ya, dari pihak unit kerja sudah menentukan disiplin kode etik yang harus pegawai lakukan gitu ya. Nah, ini nantinya keseluruhan ini dimaksudkan untuk yang pertama terkait dengan tadi ya, nyambung dengan kode etik ya, nanti akan ada integritas dari pegawai ya, integritas pegawai diharapkan bisa lebih bagus lagi ya. Nah, integritas itu juga terkait dengan adanya praktek-praktek anti korupsi seperti itu ya. Jadi dengan adanya integritas pegawai diharapkan korupsi yang ada di unit kerja tidak ada lagi. Nah, kemudian selanjutnya karena tadi pegawai sudah mendapatkan diklat-diklat untuk mengembangkan kompetensi, kemudian beban kerjanya juga tidak berat gitu ya, sehingga diharapkan akan meningkatkan kinerjanya gitu ya, meningkatkan kinerja dari pegawai tersebut dan juga akan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada stakeholder. Ya, mungkin itu Mas Lutfi tambahan dari saya, yang tadi jawaban dari Bu Minerva dan Mbak Sarifah juga sudah sangat bagus ya. Mungkin demikian. Kemudian Mas Lutfi. Masih Pak, silakan. Ya. Mau kuis lagi atau kuisnya cukup satu saja? Kuisnya mungkin satu lagi sih. Ini mungkin nggak terlalu sulit ya, karena kita juga sudah menggunakannya. Kuisnya pertanyaannya terkait dengan aplikasi apa saja yang digunakan untuk mendukung penataan SDM ini dan fungsinya apa gitu kan. Kita sudah tadi di slide juga sudah ada ya beberapa aplikasi yang kita gunakan gitu ya, dan juga fungsi-fungsinya apa sih untuk meningkatkan manajemen dari SDM tersebut. Silakan Bapak Ibu sekalian, mungkin selain Ibu Minerva dan Ibu Sarifah ya. Nah, ini sudah ada dua ini yang Mbak Nimas dulu ya, Pak Solihin mungkin ya, kita silakan, bisa. Ya, izin menjawab Pak Solihin. Jadi aplikasi yang digunakan dalam rangka mendukung sistem manajemen seperti yang tadi sudah dijelaskan Pak Solihin, mungkin dari pengukuran kinerja itu ada e-performance. Jadi e-performance ini tidak hanya membantu proses pemantauan dan pengendalian kinerja, tapi juga sebagai pengukuran penilaian perilaku. Jadi di situ juga ada untuk menilai dari peer-to-peer, lalu atasan, bawahan. Nah, selain itu juga ada menu pembelajaran, di mana pegawai juga dapat mengusulkan diklat-diklat atau kompetensi apa yang akan yang mau dikembangkan dari berbagai aspek. Lalu selanjutnya ada aplikasi My Intense. Nah, aplikasi yang hanya dapat diakses melalui intranet ini digunakan untuk menghitung NKO secara otomatis yang pastinya memudahkan dalam pelaksanaan DKO. Terkait informasi kepegawaian, di DJPB sendiri ada PBN Open, aplikasi pengelolaan SDM yang hanya dapat diakses melalui intranet ini menyediakan berbagai informasi serta data dukung mengenai pegawai. Jadi bisa dikatakan PBN Open ini adalah dosir online ya mungkin ya. Lalu ada Haris juga yang mungkin yang menyediakan informasi kepegawaian.
Lalu terkait pengembangan pegawai, tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Solihin, ada Kemenq Learning Center, di mana di situ kita bisa mengikuti diklat, pembelajaran, lalu ada video-video studi yang bisa meningkatkan kompetensi kita. Mungkin begitu, ada yang mau ditambahkan dari yang tadi sudah saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dimas. Ya, silakan tadi Mbak Indria ya mau menambahkan. Iya, seperti tadi ada 2 yang resen ya. Iya. Izin menambahkan Pak, mungkin tadi hampir semuanya sudah disebut ya sama Nimas. Tapi mungkin saya tambahin ada satu ya, aplikasi training dari PBN Open itu gunanya untuk mengusulkan diklat. Jadi kalau misalnya ada para pegawai yang ingin mengikuti diklat, mengusulkan diklatnya melalui PBN Open gitu. Setahu saya itu Pak. Terus kalau Haris itu ada juga mengenai tingkat kedisiplinan pegawai. Jadi di situ kan ada hukuman catatan disiplin juga gitu ya. Terus ada aplikasi silap untuk memonitoring data kehadiran pegawai. Mungkin itu aja Pak kalau dari saya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Indri ya, Mbak Dimas juga. Ya, terkait dengan aplikasi ya, tadi sudah disebutkan semuanya. Ya, memang aplikasi itu yang nantinya akan membantu kita ya di dalam mengelola terkait dengan SDM. Tadi mulai dari doser ya, tadi disebutkan Mbak Dimas, PBN Open itu adalah doser online ya. Ya memang ya dari kita yang sebagai CPNS sampai dengan sekarang ya, kita bisa mengakses seluruh dokumen-dokumen kita dengan mudah gitu ya. Tinggal kita masuk login ke user kita di PBN Open, nanti akan sudah ada semua di situ ya. Suatu saat kita membutuhkan, kita bisa langsung mengakses ke dalam PBN Open ini. Kemudian tadi ya Mas Lutfi yang di awal tadi saya sampaikan juga terkait dengan aplikasi LCK bulanan. Ini masih ada waktu ya Mas Lutfi ya? Masih Pak, silakan Pak. Ya, Iya, tadi terkait dengan ya di sini untuk ini ya, meskipun ada aplikasi performance, tapi karena ini aplikasinya adalah triwulanan, nah kita ingin melihat bagaimana sih progres dari kinerja kita setiap bulan seperti apa gitu ya, sehingga kita membutuhkan informasi capaian kinerja bulanan yang telah kita lakukan seperti apa. Saya akan share screen. Ya, terkait dengan LCK bulanan ini ya, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman bisa mengaksesnya ya di bit.ly /kinerja APK ya. Kita salah ya. Sorry. Ya, di sini ini monitoringnya, jadi sudah online ya Bapak Ibu ya, sudah bisa diakses kapan saja. Ya, di sini sudah ada per subdit ya. Saya contohkan subdit SAP. Nah, di sini di sini ada menu capaian kinerja ya, CKP. Ini CKP yang ini ya, berjalan gitu ya. Dan nanti Bapak Ibu akan menginput tadi LCK bulanan ini di script yang sudah tersedia ya. Mungkin teman-teman yang baru ini belum ada ya. Jadi mohon maaf belum bisa dimasukkan, belum bisa menginput ini ya LCK ini. Dan di sini ada
ikunya, kemudian target ya setiap triwulan. Jadi ini seperti LCK kita ya, LCK triwulanan kita, cuma di sini kita bagi menjadi per bulan. Jadi dari Januari, Maret, kemudian di sini ada Q semester triwulan 1 sampai dengan nanti di triwulan 3 gitu ya. Sehingga di sini kita bisa memantau target kinerja kita apakah sudah terpenuhi atau belum ya. Jadi di sini kita bisa lihat. Misalkan contohnya kemarin untuk ini ya, ada nilai rata-rata hard kompetensi ya, meskipun ini nanti akan masuk di Q4, tapi kan di bulan Oktober sudah bisa kita dapatkan nilainya. Nah, kita bisa masukkan di sini. Nanti tinggal di Q4 kita secara manual input lagi ya di sini angkanya. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu dimohon untuk mengupdate ini ya, Ibu ini secara bulanan sesuai dengan kondisi di tempat Bapak Ibu sekalian gitu ya. Ya, ini sudah ada di sini semua linknya. Kemudian nanti tinggal kita update untuk data pegawai yang baru ya, dan juga di sini masih ada pegawai yang lama juga ya, kemarin belum sempat kita update gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang baru bisa mengupdate ya, syukur alhamdulillah ya bisa mengupdate sendiri gitu ya. Nanti untuk cara mengupdate-nya nanti bisa koordinasi dengan kami ya. Soalnya di sini ada beberapa ini ya yang di hidden gitu ya. Ini karena ini adalah rumus ya, sehingga nanti kita butuh menginput ini gitu. Mungkin itu Mas Lutfi sekilas terkait dengan aplikasi LCK individu bulanan yang diharapkan bisa terupdate setiap saat oleh masing-masing. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Solehin. Jadi untuk LCK ini nanti dengan SAP ya Mas, bukan di salep ya? Untuk yang bulanan ini ya? Iya, yang bulan. Okay. Karena ya mungkin ya ada salah satunya adalah terkait dengan kinerja individu bulanan gitu ya. Oke, baik. Baik, tetapi terima kalau kasih. terkait dengan LCK secara umum ya, nanti koordinasinya dengan Salok ya sebagai MMKO-nya gitu. Ya, kalau misalnya dari yang penambahan pegawai baru tadi, itu menambahkan sendiri atau nanti melapor ke tempat Pak Solihin gitu di SHP? Ya boleh, nanti boleh menambahkan sendiri ya. Cuma nanti mungkin perlu ini juga sih, karena ada beberapa tadi ya, ada beberapa perlu koordinasi yang harus disetujui. Jadi memang perlu koordinasi dengan kami juga terkait untuk pengisian ini. Baik, terima kasih. Mungkin nanti ada sesi lain lagi, mungkin lebih komplit atau bagaimana Pak Solihin? Ini ya. Ada waktu bisa diagendakan. Iya. Baik, terima kasih sekali atas pemaparannya Pak Solihin. Mungkin dari Ibu Mega ada yang ditambahkan terkait ini? Terkait dengan ini, saya rasa sih udah cukup ya. Iya. Ya, cuman untuk yang terkait dengan persiapan daripada pemantapan ZI ini kayaknya udah mulai responsif. Cuman kalau orangnya itu aja gitu ya. Oh gitu ya. Mungkin nanti jadi ini juga nanti akan jadi evaluasi ya buat tim ZI gitu. Ya, makasih Mas. Mas Lutfi. Iya. Baik, terima kasih. Jadi itu pesannya Bapak Ibu sekalian. Semoga jangan itu lagi gitu ya Bu ya. Baik, tapi tidak apa-apa ya Bu, sudah cukup responsif ya. Baik.
Kemudian izin untuk Ibu Direktur, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, Ibu? Mungkin sepertinya Ibu Direktur mungkin ada kegiatan yang lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akhiri ada beberapa pengumuman ya. Jadi salah satu wakil ya dari pegawai Direktorat APK mengikuti sebentar, saya buka contekannya ya. Menjuarai ya Mas Fajar gitu ya, Mas Fajar dan partnernya gitu ya dari Direktorat PPK BLU itu memenangkan DCPB Cup ya 2021 ya, ini tenis ya Bapak Ibu sekalian. Mas Fajar dari Subdit PLKPP dengan timnya ini dengan siapa Mas Anas dari PPK BLU ya. Jadi ini Bagus namanya. Iya, Mas Bagus ya memenangkan DCPB Cup tahun 2021. Selamat buat Mas Fajar. Ini hadiahnya apa ya Jar? Nanti takdiran ya Jar. Ya amplopnya itu di atas Iya, Mas Lutfi. amplop. Baik. Kemudian nanti pukul 9 Bapak Ibu yang tidak ada agenda lain dapat mengikuti kegiatan Bintalnas DCPB ya. Bapak Ibu sendiri telah disampaikan di informasinya di tim APK. Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 8.36, saya izin mengakhiri. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Kemudian saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Satu pantun penutup, ya, ikut-ikut yang lain ya. Sekarang soalnya sering ada pantunnya ya, Mas. Ini dari hasil saya bertapa tadi pagi gitu ya. Tiap hari selalu semangat bangun pagi. Sebelum subuh pun juga sudah mandi. Yuk jangan lupa besok gabung lagi mengikuti kegiatan inspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Lutfi. Terima kasih Mas Lutfi, Mas Solihin. Terima kasih Pak.